Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Ilham Setiawan dari Prodi PJKR kelas 7B NPM 19230045 dari Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan membuat tugas akhir dari sport jurnalis dengan dosen Pak Ayis. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya. Ini juga teman saya sendiri, atlet bulu tangkis. Bisa dikenalkan, Mas? Oke, baik. Sebelumnya, halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Patuh Aziz Nugroho, biasa dipanggil Patuh. Alamat saya dari Pemalang, dan umur saya sekarang 21 tahun, dan ya alhamdulillah cabang olahraga yang saya minati atau saya gemari adalah cabang olahraga bulu tangkis. Sejak kapan, Mas, memulai olahraga bulu tangkis? Oke, kalau kapan saya memulai saya suka bulu tangkis itu saya dimulai sejak dari SD, Mas. Jadi dulu pertama kali saya suka bulu tangkis itu karena saya suka menonton bulu tangkis di dekat rumah. Kebetulan rumah saya dekat dengan gor. Jadi setiap sore saya itu biasanya kan mulai orang tua pada minton itu jam mungkin pada asar ya, Mas ya. Jadi setelah asar itu biasanya saya pergi ke gor untuk menonton orang tua itu bermain bulu tangkis, dan mulai dari situlah saya suka dengan olahraga bulu tangkis. Berarti itu yang membuat tertarik ya, Mas? Iya, betul. Menggeluti olahraga bulu tangkis. Karena emang ya saya suka Lingkungan juga ya, lingkungan karena juga. lingkungan juga. Iya. Motivasi yang membuat pengen banget menjadi atlet bulu tangkis itu apa, Mas? Oke, jadi motivasi saya kenapa saya pengen menjadi atlet bulu tangkis dulu ya waktu saya kecil, ya karena saya lihat sebetulnya saya lihat mas saya, kebetulan mas saya yang anaknya bude saya, berarti bukan mas kandung ya, tepatnya anaknya saudara saya itu. Beliau itu jago bermain bulu tangkis, terus pernah juara juga. Nah, mulai dari situ saya pengen latihan, dan latihannya itu ya emang pertama otodidak, yang pastinya otodidak dari SD, kemudian SMP baru masuk ke klub. Berarti juga keinginan sendiri, terus dari saudara. Betul. Soalnya dulu saya itu pertama kali kan saya nonton itu hanya nonton di di gor saja, belum bisa bermain bulu tangkis. Nah, tapi sejak saat itu saya juga mulai belajar tuh secara otodidak, dan kebetulan diajari oleh mas saya juga. Itu sebelum saya masuk ke klub. Jadi sebelum masuk ke klub itu udah bisa setidaknya basic dari bulu tangkis itu saya udah paham gitu. Orang tua setuju ya, support gitu atau bagaimana? Awalnya mungkin hanya taunya saya tidak suka bulu tangkis ya, Mas. Taunya ya paling taunya saya hanya main-main karena cuma nonton, cuma apa. Tapi setelah saya masuk, saya mencoba izin. Saya izin ke orang tua saya, tepatnya dulu itu waktu saya SMP kelas 1. SMP kelas 1 mau naik ke kelas 2 itu pertama kali saya istilahnya minta izin orang tua untuk masuk ke klub olahraga. Tapi sebelum itu kan saya juga pernah mendapatkan juara di kecamatan dulu. Berarti Pas sebelum SD masuk klub itu udah juara juara setidaknya kecamatan, Mas. Ya. Terus lanjut ke mewakili kecamatan ke kabupaten, tapi di kabupaten pasti kalah terus. Nah, mulai dari situlah orang tua kan udah tahu potensi saya, terus saya minta izin. Saya masih ingat betul dulu waktu saya pertama kali minta izin latihan, itu bapak saya masih mengajar di sekolahan, terus saya minta izin untuk ikut di klub, dan klubnya itu kebetulan jauh, Mas, dari rumah. Jadi dari rumah saya menuju ke klub itu 1 jam. Nah, mulai dari situ saya mencoba izin, Pak, saya pengen daftar di klub bulu tangkis dan latihannya lebih bagus lagi, tambah semangat gitu ya. Terus orang tua bilang, oh iya enggak apa-apa, malah bagus. Terus akhirnya mulai dari situ disupport sampai sekarang ini, Mas.
Alhamdulillah, berarti orang tua Iya. setuju, Orang tua mensupport. setuju menyupport, paling memfasilitasi juga, alhamdulillah. Udah berapa lama Mas melakukan latihan bulu tangkis ini? Kalau dihitung-hitung mulai sejak saya awal latihan otodidak itu sejak kelas 4 SD. 4 SD sampai kelas 1 SMP itu latihan otodidak dengan mas saya juga. Kemudian setelah saya masuk ke klub itu berarti saya berlatih di klub itu selama berarti mulai dari kelas 1 SMP sampai SMA kelas 3 kurang lebih 6 tahun di situ Mas. Berarti lumayan lama juga di situ ya, adukannya banyak sekali. Banyak Mas. sekali. Di klub itu saling support, apa ada yang nggak suka atau gimana ya Mas? Kan soalnya orang juga beda-beda ya. Nah, kalau dulu alhamdulillah pertama saya masuk klub pertama kali saya kan nggak kenal siapa-siapa ya Mas ya, pastinya di klub itu karena kebetulan rumah saya juga jauh. Saya di situ belum kenal siapa-siapa, tapi alhamdulillah ya Mas, dari teman-teman dan juga pelatih di sana itu menyupport semua. Tidak ada yang namanya itu mungkin tidak suka sama saya, itu nggak ada. Alhamdulillah dari teman-teman dan pelatih di sana menyupport semua. Alhamdulillah. Prestasi apa aja ya yang udah dicapai selama ini? Selama Dan ini udah dari SD itu sudah ada di kecamatan, itu kan SMP, SMA sampai kuliah ini kan Sampai masih kuliah. ada, masih digeluti juga. masih. Mungkin kalau ini mungkin bisa saya ceritakan agak panjang nggak apa-apa ya? Ya, nggak Soalnya apa-apa, kan Mas. tadi masnya Biar- dari SD, Biar rinci sekalian nggak SMP, apa-apa. SMA sampai Biar teman-teman juga pada tahu, siapa tahu nanti ada yang berminat bulu tangkis dan lumayan. kuliah. Iya, oke. Berarti saya izin menceritakan ya teman-teman ya, cerita saya dari SD. Ya itu dia prestasi yang pertama saya raih dulu SD itu juara pertama, juara 2 kecamatan, kemudian mewakili ke kabupaten, dan juara lagi di kecamatan lagi, juara 1 mewakili kabupaten. Nah tapi untuk waktu SD itu saya itu di kabupaten selalu kalah Mas. Jadi kan kabupaten soalnya kan dari apa, saya kan belum latihan di klub ya. Kalau Ya. dulu rata-rata yang sudah masuk di kabupaten Ibaratnya itu udah masih latihan di mandiri. klub. Kalau bulu tangkis emang kalau udah lawannya klub, apalagi klub yang besar itu emang cara bermainnya sudah sangat beda. Sangat berbeda, sampai kadang poin yang saya dapat itu hanya sedikit Mas. Kadang dulu saya terpacunya ya karena udah kalah dapat poinnya sedikit, jadi saya terpacu dari situ pengen latihan. Nah, lanjut ke SMP. SMP pertama kali saya latihan itu SMP kelas 1 akhir mau kelas 2. Nah, di situ juga pastinya saya sering mengikuti pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan ya Mas ya, karena pasti satu tahun itu kan Banyak ada event. iya 3 sampai 5 kali event, dan pasti saya mengikuti event-event itu. Tapi waktu itu saya belum pernah, sama sekali belum pernah bisa juara waktu kelas SMP kelas 1 dan SMP kelas 2. Itu pasti saya di kabupaten paling hanya menang 2 kali ataupun sampai per 8, belum pernah sampai semifinal Mas. Nah mulai itu saya apa ya namanya, saya tergiat dari diri sendiri pengen latihan yang lebih termotivasi gitu. lebih termotivasi karena wah kok saya nggak pernah juara terus, ini bagaimana, mungkin saya harus lebih meningkatkan latihan lagi. Nah mulai dari situ, waktu itu ada event Popda atau pekan olahraga daerah kabupaten, tingkat kabupaten. Nah mulai di situ saya pengen mentarget saya agar bisa juara. Nah dari situ 2 minggu sebelum event saya push setiap hari Mas. Setiap latihan. hari latihan. Biasanya kalau di klub kan hanya 3 kali seminggu. Nah di situ saya push setiap hari itu latihan, dan alhamdulillah yaitu usaha emang tidak mengkhianati hasil. Nah mulai sejak itu saya berhasil mendapatkan juara 1. Padahal saya tidak pernah juara nih Mas, tidak pernah juara di tingkat kabupaten. Tiba-tiba sekali juara langsung juara 1 kabupaten. Dan di situ pasti banyak banget yang nggak menyangka, termasuk pelatih saya, orang tua saya, dan teman-teman saya. Itu di situ tidak ada yang menyangka saya bisa juara 1. Itu di kelas apa ya Mas? Itu Kan ada tunggal. ganda, tunggal. Kalau Tunggal. sejak SMP sampai SMA itu tunggal semua Mas. Tunggal.
Berarti lebih ke individu ya. lebih ke individu. Nah, mulai dari situ saya juara 1 itu kan mewakili ke tingkat ke tingkat provinsi ya, Provinsi. kalau dari kabupaten ke Semarang. Nah, ke Semarang juga alhamdulillah mewakili, tapi di Semarang masih gagal karena ya kita tahu sendiri kota Semarang juga termasuk klubnya bagus-bagus ya Mas ya, termasuk kota besar. Kalau tingkat provinsi itu pasti lawannya lebih bagus-bagus lagi. Tapi dulu saya ya bangga juga karena nggak pernah juara, tiba-tiba langsung juara 1. Dan di situ saya juga dikasih bonus juga sama bapak saya, dibeliin raket baru Mas sampai itu Mas. Jadi saya tambah Jadi lebih semangat. semangat ya. Lebih semangat latihannya. Itu terus di SMP dulu juga ada Bupati Cup. Bupati Cup itu juara 1 juga per juga kabupaten lagi ya. per kabupaten. Kalau di kabupaten mulai dari kelas 3 itu 3 SMP sampai sekarang pasti setiap event pasti sering mendapat juara. Terus lanjut di SMA Itu kan Mas, sama pendidikan pendidikan. berselisih ya. Ibaratnya Kalau, sama sekolah sama gitu, sekolah. kelas. Heeh. Kalau sama pendidikan alhamdulillah saya masih bisa memanage ya Mas ya, memanage dari mungkin latihan saya kan pasti malam biasanya Iya, saya malam. latihan mulai dari jam pada asar sampai habis isya, kemudian perjalanan pulang dari Pemalang ke rumah kan 1 jam juga, pasti sampai rumah udah capek, Capek. mandi makan tinggal tidur. Tapi kalau masih ada tugas ya tetap saya Bisa kan? kerjain. Jadi ya alhamdulillah Sebisa mungkin aman ya, sih. Untuk pendidikan juga aman, prestasi juga aman. Jadi seimbang gitu ya. Mas. Seharusnya imbang. Soalnya ya kalau tidak seimbang sayang juga kan. Misal Iya, sayang banget. Ah. Jadi buat teman-teman juga bisa meniru Mas Pato. Jadi seimbang untuk pendidikan sama prestasi. sama prestasi. Ya, bisa dilanjut tadi ceritanya. Oke, dilanjut lagi tadi masuk ke SMA SMA, ya, Mas. Di SMA itu alhamdulillah saya juara-juara itu hampir di setiap event. Kalau Ya, waktu SMA itu juara Mas. Kalau tingkat kabupaten ya, Ya, tingkat kabupaten itu pasti juara dari mulai juara 3, juara 2 tiga sampai besar gitu ya. intinya 3 besar itu pasti alhamdulillah saya mendapatkan waktu SMA itu. Nah, waktu SMA itu saya juga di kelas 3, pasti masa jayanya saya Iya. itu di kelas 3 Mas. Soalnya kalau saya kelas 1 itu masih ada senior yang lebih pintar dari saya. Jadi nunggu mereka lulus dulu, saya baru Iya. bisa juara gitu Mas. Pasti masa jaya saya itu di kelas 3, pasti juara 1. Juara 1 dan lanjut ke provinsi sama waktu kayak pas SMP. Tapi selain provinsi juga ada Karsidenan. Dulu Karsidenan itu berarti tingkat Karsidenan Pemalang itu ada Pemalang, Pekalongan, Batang, kemudian Tegal, kemudian Brebes. Oh, ibaratnya itu ke Satu daerahan. Karsidenan, Karsidenan namanya. Karsidenan itu juara 3 dulu. Juara 3. Ya mungkin itu sih Mas dari SMA. Terus mulai sejak itu masuk sudah kelas 3 itu masuk ke double, karena dulu kan waktu awal-awal kan masih single. Nah, mulai masuk double itu setelah kelas 3-an di SMA sampai kuliah ini. Jadi itu cara latihannya beda lagi gitu ya. Mas? Cara latihannya pasti beda lagi Mas, karena bola-bolanya di single sama double itu berbeda. Pembagian posisi juga. Betul sekali. Karena saya contohkan ya Mas ya, misal bermain single itu kita bolanya itu menjauh-jauhkan dari lawan. Tapi beda dengan double. Kalau double itu kita main juga press-pressan ya. Jadi sebisa mungkin tidak ada bola naik. Soalnya kalau kita bola sudah naik pasti akan diserang oleh lawan. Jadi kita sebisa mungkin harus mengepres bola, menyerang dan ngepres gitu Mas. Beda dengan single ya. Kalau single itu bisa kita main Agak santai tempo, lah, ya. main tempo juga. Jadi ya, komunikasinya harus terus ya jalan ya. Betul. Kalau double pasti yang satu komunikasi. Soalnya kalau komunikasinya tidak baik, dulu saya pernah Mas, raket saya sampai patah. Apa? Sampai patah itu karena karena kurang komunikasi. kurang komunikasi. Jadi mukul bola itu bareng gitu loh. Raketnya tabrakan, makanya patah itu ya
Ya itu sebagian dari proses juga ya Iya, Mas ya. proses ya insya Allah tidak nanti hasil. Ya betul, proses itu tidak mengkhianati hasil teman-teman. Jadi ya mulai dari sejak itu saya mulai belajar double, bagaimana rotasi double yang benar, pas menyerang atau pas bertahan itu posisinya bagaimana. Ya itu mulai belajar, ya pasti ada kerugian kayak gitu, raket patah ataupun apa, bahkan sampai luka kena pukulan teman itu pernah juga. Ya, untuk kan itu SMA ya mas, SMA itu langsung kuliah itu masih lanjut bulu tangkis juga. Kalau itu Ini ada azan, kita ada teman-teman, kita lanjut lagi nanti sambil kita istirahat sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada kumandang azan sebentar. Tadi sampai mana ya mas? Sampai sampai di mau masuk perkuliahan. perkuliahan, betul, prestasi di kuliah. Prestasi. Oke. Jadi prestasi saya semenjak saya masuk di Universitas PGRI Semarang ya, saya baru pernah menjuarai satu kali. Dari beberapa event yang pernah saya ikuti, saya itu baru mendapatkan satu prestasi, yaitu waktu di Porsenas Kediri. Tapi alhamdulillah itu tingkatnya nasional, karena itu salah satu event dari PGRI seluruh Indonesia. Nah itu berhasil mendapatkan juara 3 waktu itu, juara 3 tingkat nasional. Dan partner saya juga dari UGRIS, juga dari kelas C, Mas Fani. Selama ini udah pernah cedera atau bagaimana? Cedera, kalau cedera dulu pernah mas, waktu zaman saya SMA. Saya SMA itu SMA kelas 1 mau kelas 2 itu saya pernah mengalami cedera ini ya, cedera ankle. Dan cederanya cukup lumayan parah karena waktu itu saya lagi latihan mas, terus posisi sedang gameplay, sedang main. Saya di lob oleh teman saya, kemudian teman saya drop shot ke depan dan saya kejar ke depan, namun kaki saya itu bentuknya seperti ini mas, jadi menekuk ke depan gini gitu. Nah mulai dari itu ankle saya itu kena, jadi nggak bisa buat jalan lagi. Dulu saya sempat berhenti 3 bulan, stop latihan. Lumayan lama karena emang cukup parah cederanya. Dan waktu itu ya saya cukup lumayan sedih juga mas, karena gara-gara ini saya nggak bisa main lagi. Saya takut juga waktu itu, soalnya buat napak trauma, itu trauma, buat napak itu rasanya tuh nggak seperti biasanya mas. Sampai sekarang pun kalau udah kena ankle pasti rasanya berbeda, papakannya tidak seperti pada saat sebelum terkena cedera. Kalau dulu ya langkah-langkahnya cuma saya ke masas, ke tukang masas itu aja sih, sama dibantu kompres es gitu. Jadi itu beratnya juga dinetralisir sendiri ya. Netralisir sendiri. Soalnya kalau enggak diobati juga, dulu sempat bengkak juga. Apalagi waktu setelah setelah kejadian itu bengkak sampai kaki saya memar besar mas. Soalnya ya itu tadi, emang kenanya juga pas posisi yang parah, bukan hanya sedikit-sedikit. Kalau boleh tahu nih, setelah lulus SMA itu sebelum masuk di UGRIS pengen masuk kemana ya kira-kira, atau di universitas lain? Kalau dulu karena ya saya kan suka olahraga, terus ada prestasi-prestasi juga yang bisa saya manfaatkan untuk mendaftar ke perguruan tinggi yang lain ya, selain di Universitas PGRI Semarang. Dulu itu saya sempat mendaftar di sekolah kedinasan mas. Sekolah kedinasan itu semacam kayak nanti kita kalau sudah masuk di sana lulus itu langsung menjadi PNS. Kalau untuk yang jalur sekolah pembibitan, nah singkat cerita, dulu itu saya lulus SMA pengen banget masuk ke dinas perhubungan, yaitu di Tegal, namanya itu PKTJ Tegal.
Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan itu di bagian Dinas Perhubungan. Itu kalau kita berhasil masuk di sana menggunakan jalur pola pembibitan, itu lulus langsung menjadi pegawai negeri sipil, Mas. Jadi saya mikirnya kan ke depannya masa depan saya lebih terjamin kalau saya berhasil masuk di PNS itu. Nah, ceritanya dulu saya juga sudah waktu SMA kelas 3 saya sudah belajar dengan giat. Karena tesnya juga tes pertama ada tes CPNS, kemudian tes fisiknya saya tiap sore, Mas. Dulu tiap sore itu lari, pasti lari keliling lapangan di Stadion Mokhtar Pemalang. Terus setiap pagi sama setiap sebelum tidur pasti saya menyempatkan untuk push up dan sit up. Dulu Pernah apa namanya latihan yang dipush sampai pengen pingsan atau sampai kelelahan gitu? dulu pernah, Mas, waktu latihan fisik ya itu sempat saya sampai mengalami kunang-kunang dulu karena saking capeknya, banget gitu ya? saking capek banget gitu. Itu lari selama 30 menit kalau tidak salah, itu lari terus tidak ada istirahatnya. Itu setelah selesai saya langsung merasa lemas terus kunang-kunang, tapi setelah itu saya dikasih apa namanya teh hangat sama pisang, saya makan dan diminum. Akhirnya pulih kembali, Mas, buat fisik saya itu. Buah-buahan gitu. Jadi penting banget buat tubuh gitu. Nah, lanjut di tadi pendaftaran ya, Mas. Oh ya. Pendaftaran saya itu tadi masuk di PKTJ itu sudah berhasil melewati tes yang CPNS sampai tes yang terakhir, Mas. Di situ kebetulan tuh ada 7 tes di sana, mulai dari dari CPNS, kemudian akademik, psikologi, smata, wawancara dan lain-lain sampai tes yang ke-7. Saya sudah berhasil melewatinya semua, namun pada saat pengumuman terus nama saya itu tidak tercantum ya. Ya mungkin belum rezeki juga, Mas, karena ya belum rezekinya saya di situ ya, karena mungkin ada suatu kekurangan entah di tes Ya, apa, di tes tapi kan apa. tidak Belum dijabarkan tahu. di sana, Ya. belum tahu. Ya saya pikir ya sudahlah, mungkin belum rezeki saya di situ. Akhirnya saya memutuskan dan saya diskusi dengan orang tua saya, akhirnya saya daftar di Universitas PGRI Semarang. Langsung ke sini ya. Langsung ke sini. Nah, setelah masuk di Universitas PGRI Semarang, kesibukannya apa, Mas? Kalau kesibukannya di Universitas PGRI Semarang lumayan banyak ya, Mas ya. Dari yang pertama saya masuk di UKM, pastinya Organisasi UKM, ya, organisasi UKM bulu tangkis. Saya pernah menjadi wakil dan pernah menjadi ketua juga di periode selanjutnya. Kemudian masuk di organisasi daerah Pemalang ya, IMP. Di situ saya juga salah satu PH-nya, jadi kepengurusan. Kemudian di PSQ ya, PSQ manajemen itu alhamdulillah saya diamanati juga menjadi koordinatornya, dan sekarang jadi ini juga, Mas. Sekarang alhamdulillah saya berhasil menjuarai juga putra putri kampus kemarin ya. Di sini saya mencari pengalaman sebanyak mungkin karena Sebelum wisuda. sebelum wisuda dan terjun di kehidupan yang sebenarnya Iya. di masyarakat, saya mencoba mencari pengalaman sebanyak mungkin, Mas, karena dulu SMP SMA juga saya suka berorganisasi, makanya terbawa sampai sekarang. Rasanya itu sepi kalau nggak ikut gitu ya. kegiatan sama sekali, Sudah hanya jadi kebiasaan. kebiasaan. Kalau nggak ada kegiatan malah rasanya sepi gitu, gabut gitu loh, Mas, di kosan aja. Mending kita mencari kegiatan-kegiatan yang positif. Untuk apa ya, Mas? Itu ini sekarang semester 7 ya, Mas? Iya, sekarang semester 7. Semester 7 itu mengganggu akademiknya di perkuliahan apa enggak ya, Mas? Waktu itu ikut organisasi Ya. Kalau ikut organisasinya alhamdulillah tidak mengurangi nilai akademik saya. Alhamdulillah justru malah dari organisasi itu menambah, karena juga mungkin saya lebih aktif di dalam kuliah dan juga kenal dengan dosen-dosen. Akhirnya untuk bertanya ataupun
aktif itu lebih mudah. Jadi Enak. lebih enak. Jadi nilai saya ya alhamdulillah sampai sekarang baik sih mas. Tapi masih juga main bulu tangkis ya? Main bulu tangkis eh, tinggal main-mainnya aja mas. Tidak pernah Ya. latihan yang namanya latihan fisik, lari. Udah jarang gitu. Itu udah jarang banget. Paling cuma datang main, hanya kayak gitu masih biasa. Mentok waktu juga. Beberapa waktu juga ya emang partnernya temennya juga harus nunggu kumpul dulu. Udah jarang. Iya sudah jarang. Ini terakhir mas, untuk Iya. pesan untuk teman-teman gimana? Biar Pesan lebih semangat apa kalau misal ada adik yang pengen main bulu tangkis, bagaimana tips dan triknya? Tips dan trik serta pesan ya Mas? Ya. Oke. Nah ini buat teman-teman dan mungkin adik-adik di sana yang masih berlatih bulu tangkis atau masih berproses ya, Proses. masih berproses, yang pastinya satu, jangan mudah patah semangat. Jadi Satu. jadikan kegagalan teman-teman di sana itu sebuah pembelajaran dan motivasi buat Oke. teman-teman semua. Motivasi. Terus yang kedua, yang pastinya harus giat dalam berlatih, karena tidak mungkin seorang juara itu berhasil tanpa ada latihan ya. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu intinya jangan patah semangat, tetap semangat Tetap terus semangat, dalam latihan. proses tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Tips dan triknya. Nah, Oke. selanjutnya tips dan trik. Tips dan trik. Tipsnya jangan mudah puas dengan apa yang telah dicapai. Jadi misal kalian sudah pernah juara atau belum pernah apa, itu jangan puas, itu justru malah menjadi tolak ukur kalian agar kalian wah sudah sampai sini biar lebih lagi ke depannya. Kemudian triknya yaitu jangan malas, karena kalau sudah malas itu bakal nanti berkelanjutan malasnya. Jadi harus dibuang itu rasa malas buat latihan dan mengejar prestasi. Oke Mas Batu, terima kasih untuk perbincangan kali ini. Untuk adik-adik, untuk teman-teman semua bisa ditiru Mas Batu untuk akademik dan prestasi bisa seimbang. Ya. Ya, itu saja dari kami. Terima kasih Mas Batu. Oke, Mas Faisal ya, adik banyak juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.